maju lagi kita. Dapat disampaikan pelaku pembunuhan ojek online Abdul Haris yang ditemukan meninggal dunia di Kecamatan Tanah Lili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan akhirnya berhasil diungkap oleh pihak kepolisian Tribunus. Pelaku merupakan rekan kerja korban berinisial SD yang diamankan di kediamannya di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dan saat diamankan, pelaku ini sempat berpura-pura sakit untuk mengelabui pihak kepolisian yang datang langsung menjemput pelaku di rumahnya. Dan atas penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, diketahui bahwa motif pelaku melakukan pembunuhan tersebut adalah sakit hati lantaran korban sering meminta pelaku untuk bekerja atau melakukan banyak hal tanpa memberikan upah. Dan selain itu juga diduga kuat ada hubungan asmara juga antara pelaku dan juga istri korban. Tribunal, berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Hati-hati yang jalur sini ada keluar ini ada korban. Pihak kepolisian Resor Maros berhasil menangkap pelaku pembunuhan sopir Maxim Abdul Haris di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Abdul Haris ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan Poros Karyango, Lorong 3, Desa Sudirman, Kecamatan Tanah Lili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Minggu 7 Juni 2026 malam. Pelaku pembunuhan tersebut berinisial SD, seorang karyawan swasta. SD diamankan setelah buron lebih dari sebulan. Ia ditangkap di rumahnya di Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Senin 27 Juli 2026. Saat diamankan, SD sempat berpura-pura sakit untuk mengelabui petugas. Kapolres Maros AKBP Devi Sujana mengatakan motif pembunuhan dipicu dendam pribadi dan dugaan hubungan asmara antara pelaku dengan istri korban. Ya, tanggal 7 Juli bulan kemarin, tahun ini tahun 2026, terjadi diduga peristiwa pembunuhan di mana ditemukan adanya sesosok pria berumur sekitar 50 tahun. Ya, telah luka di bagian lehernya. Kemudian jajaran Reskrim melakukan penyidikan. Alhamdulillah selama kurang lebih hampir sebulan berhasil diungkap untuk pelakunya. Untuk pelakunya berumur sekitar 47 tahun. Ini pelaku korban orang terdekat atau gimana, Dan? Ya, pelaku ini sebenarnya merupakan rekan kerja dari korban sendiri. Motifnya apa sih? Motifnya dendam, di mana ini berdasarkan hasil pengakuan dari pelaku sendiri. Pelaku merasa sakit hati karena sering disuruh oleh korban untuk melakukan segala sesuatu tapi tidak pernah dibayar. Tapi ini masih kita dalami juga. Ada kemungkinan motif asmara, Pak? Nah, dari berdasarkan penyelidikan juga diungkap bahwa pelaku sendiri mempunyai hubungan asmara dengan istrinya korban sekitar 2 tahun lalu. Dari 2022 sampai dengan 2025, tapi saat ini sudah berakhir. Kalau kita ini pelaku melakukan aksinya di bagian mana ya? Makanya dia atau seperti apa? Ya, jadi si pelaku ini mengajak rekannya, ini saat ini masih DPO, untuk melakukan pembuntutan dan juga penghadangan terhadap korban ini. Ya, kemudian berhasil berhenti di suatu jalan yang menuju ke rumah korban sendiri, di mana yang bonceng motor ini rekannya pelaku mempunyai peran yaitu untuk menghentikan korban dan berpura-pura menanyakan alamat. Nah, ketika lengah si korban ini, pelaku memeluk korban dari belakang, kemudian menyayat pisau yang dipegang di bagian lehernya, hingga korban sendiri meninggal kehabisan darah. Oh, berarti memang sudah ada perencanaan ya? Ya, betul, sudah ada perencanaan. Itu waktu bertemu apa yang sempat disampaikan pelaku pada korban? Nah, berdasarkan pengakuan dari pelaku sendiri, pelaku menyampaikan itu yang saya disampaikan tadi, sesuai dengan motifnya dendam, yaitu bahwa kamu nyuruh saya tapi nggak pernah dibayar. Nah itu, tapi ini masih kita dalami juga. Bisa lebih detail nggak? Dan itu disuruh apa gitu di korban? Kebetulan ada hubungan kerja mereka ini.
disuruh-suruh pergi kemana, membeli sesuatu, tapi nggak pernah dikasih upah. Itu pengakuan dari pelaku sendiri. Berarti mereka sesama ojol, Pak? Atau gimana? Atau memang dia Driver online apa gimana? Sama-sama. Sering ke rumahnya dia mau memperbaiki memperbaiki rumah. Perbaiki motor dia, motor, rumah. Gitu. Tapi pelaku ini masih suka dengan istri korban dan atau gimana? Itu masih kita dalami ya. Ya. Pak, barang bukti apa saja yang diamankan di... Barang buktinya seperti jaket punya korban, celana punya korban, kemudian lagi ada sepeda motor yang digunakan oleh pelaku sendiri, helm dan lainnya. Alat yang digunakan pelaku, Pak? Untuk Dah kita amankan juga. Sempat DPO pelaku, Pak? Ya, selama sebulan ini sebelum kita berhasil memfaktakan mengumpulkan alat bukti, pelaku sendiri merupakan objek yang terakhir disentuh oleh penyidik. Ditangkap di mana pelakunya? di rumahnya dia. Di rumah, di Antang ya, di Antang, Makassar, Manggala. Untuk rekannya yang tadi ditemani ke TKP itu di mana sih? Ya, saat ini masih DPO. Mudah-mudahan insya Allah mohon doanya dalam waktu dekat bisa kita amankan. Komandan, sempat katanya pelaku ini berakting untuk sakit, Komandan, untuk pura-pura ya. Mengelabui lah. Jadi itu supaya untuk mengelabui petugas, Komandan. Ya. Pak, tanggal berapa diamankan, Pak? Apa? Minggu kemarin ya, minggu kemarin tanggal 29-30. Tepat seminggu. Tanggal 9. Yang disangkakan Komandan. Ya. Ya kan? Betul. Pasal yang sangat ancaman. Ini pasal yang dikenakan pasal 459, subsidiar pasal 458, maksimal hukuman mati. Kayak pembunuhan berencana ya. Setelah tadi laporan terkait dengan pelaku pembunuhan driver ojek online di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Nurul Hidayah melaporkan langsung dari tempat kejadian perkara kembali ke studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.